Selamat malam pemirsa. Pengembangan kawasan ekonomi khusus atau KEK pariwisata Mandalika menyisakan utang triliunan rupiah. Injourney sebagai induk perusahaan holding pariwisata bahkan sudah meminta suntikan modal dari pemerintah agar KEK Mandalika dapat terus beroperasi. Salah satu penyebabnya adalah penyelenggaraan event balap motor WSBK, World Superbike dan MotoGP yang ternyata justru merugikan penyelenggara ratusan miliar. Akibatnya penyelenggaraan Superbike di Mandalika pun turut dievaluasi. Pertanyaannya, sudah tepatkah arah pengembangan KEK Mandalika sehingga event sekelas World Superbike harus dievaluasi meski baru 2 kali diselenggarakan? Pemirsa, topik inilah yang akan kita bahas malam ini bersama saya Lunat Samosir. Inilah Economic Challenges dalam episode Mandalika habis manis terlilit utang. Yang menyebabkan kerugian Mandalika itu setiap tahun itu akan semakin besar karena ada mismatch, tidak hanya rugi tetapi juga secara cash flow dia menjadi negatif. Terus terang saya tidak bisa menyelesaikan yang short term liabilities. Saya juga tidak mau BUMN terjebak di bisnis bukan core-nya. ITDC itu adalah developer. Seperti Nusa Dua, jangan jadi IO. Penyelenggara. Jangan jadi IO. Gitu. Karena untuk MotoGP dan World Superbike di 2022 mohon maaf, itu kami yang membayar. Pemerintah yang membayar. Kemenparekraf yang membayar saat itu. Dan pemirsa, malam ini telah hadir 4 orang narasumber bersama kita yang akan membahas bagaimana nasib Mandalika. Yang pertama adalah anggota Komisi 6 DPR RI, Andre Rosiadi. Bang Andre, selamat malam. Malam. Juga telah hadir bersama kita Ketua Umum Ikatan Cendekiawan Pariwisata Indonesia, Azril Azahari. Prof. Azril, selamat malam. Selamat malam. Gimana Pak Andre? Malam, Prof. Juga telah hadir Sekretaris Jenderal Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia atau PHRI, Maulana Yusran. Mas Maulana, selamat malam. Selamat malam. Sudah sehat-sehat ya. Dan juga telah hadir bersama kita lewat sambungan telekonferensi pakar strategi pariwisata nasional Taufan Rahmadi. Mas Taufan, selamat malam. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ingin langsung membahas bagaimana Mandalika ini. Saya ingin bertanya dulu kepada Bang Andre. Pertanyaan pertama adalah sebetulnya kalau DPR melihat apa penyebab kerugian KEK Mandalika ini? Jadi gini, kan sejarahnya kan berdasarkan PP nomor 52 tahun 2014. Jadi Mandalika ini bukan sirkuit, tapi kawasan KEK. Pada saat itu? Iya, dengan PP nomor 52 itu tahun 2014. Nah, Mandalika itu bukan sirkuit tok ya, tapi kawasan. Nah, ITDC yang diberikan penugasan itu melakukan pembangunan kawasan. Pembangunan sirkuit? Bukan, kawasan dulu. Kawasan dulu, Jadi oke. ini kawasan. Ya. Jadi uang itu dipakai untuk membangun kawasan. Ada bangun infrastruktur dasar, jalan, utilitas, ada sirkuit, ada hotel bintang 5, ada convention hall, dan segala macam. Yang akhirnya jadi 4,6 triliun ini ya? Ya. Ini yang Bang Andre Jadi katakan. saya ingin sampaikan dengan equity. Jadi ITDC itu membangun dengan equity plus hutang. Oke. Ya, total equity-nya itu 9,25 triliun. Equity dari ITDC? Ya, Mandalika. Kawasan ini 1.200 hektar. Oke. Ya. Lalu yang kedua, hutangnya itu 3,6 triliun. Ya, saya luruskan bukan 4,6. Bukan 4,6? Enggak. Bukannya 1,2 dan tambah 3,4? 3,6 triliun hutangnya. 3,3 kalau nggak salah. Nah, saya ingin menjelaskan bahwasannya dengan membangun kawasan yang nilai equity-nya 9,25 triliun, ya punya hutang 3,6 triliun itu hampir 4 lah ya? Enggak sampai. Itu ya, hal yang wajar. Hampir. Ini beda antara hutang dan rugi. Nah, satu ya. Bicara WSBK, kenapa sekarang pemerintah melakukan negosiasi ulang? Ini harus dipahami oleh publik. Negosiasi ulang untuk meniadakan kan? Untuk tahun ini kan? Harus tiadakan WSBK. Karena Oke. WSBK itu kan tidak populer di Indonesia. Mungkin di luar negeri populer, tapi di Indonesia enggak. Otomatis kalau nggak populer, meskipun penontonnya penuh, tapi kan 90% yang menonton adalah masyarakat NTB sendiri. Oke. Sehingga kita lihat
parameternya apa sih? Apa namanya, media exposure-nya kurang, ya, promosinya kurang. Baik. Karena lokal. Yang kedua, ekonomi impact-nya juga kurang. Bang Andre, ini kedua, return of investment juga kurang. Ketika di rapat dengan DPR kan Dirut ITDC mengatakan rugi ya. Itu bukan Dirut ITDC, Dirut Injourney yang kalau saya Injourney, dengar keterangan holding ya. Dan itu kan meminta PMN, penyertaan modal negara. Itu sudah disetujui ya? Ya kita setuju ya. Di Berapa Komisi besarnya? 1 triliun lebih ya, karena 1 triliun ya, lebih karena untuk membayar apa itu? Membayar berbagai hutang yang tertinggal. Hutang? Karena apa? Karena memang beban. Jadi WSBK itu seharusnya kan hosting fee itu dibayar pemerintah. Oke. Tapi di WSBK itu sudah 3 kali kalau tidak salah dilaksanakan pemerintah, dilaksanakan oleh ITDC, WSBK 1 dan 3. Itu hosting fee itu dibayar oleh ITDC. Hutang 1,2 triliun ya? Ya. Hutang itu untuk membangun kawasan. Jadi dan gini, hutang itu kepada siapa? Apakah Bank Indonesia, Bank BUMN atau bank asing? Ya, hutang itu ada, setahu saya yang PMN 1 triliun lebih itu hutang untuk bayar grandstand, kalau nggak salah, dan yang lain-lain ya. Lalu perbaikan jalan yang belum dibayar. Karena sekali lagi waktu itu pembangunan ini kan mereka melaksanakan dengan equity plus hutang plus PMN. PMN itu pernah diberikan tahun 2021 untuk bangun sirkuit, tapi hanya nilainya 500 miliar, nggak cukup. Gitu loh. Nah ini yang perlu, beban yang diberikan ke ITDC ini harus dibantu oleh. Jangan sampai, benar, BUMN ini banyak penugasan diberikan pemerintah. Jangan sampai merugi ya. Ya, tapi tugas diberikan, tapi nggak ada bantuan. Nah, uangnya harus dikasih juga. Uangnya harus dikasih dong. Kalau kan tidak nanti BUMN-nya tutup. Kalau nggak, akhirnya ITDC ini kan tadi Pak Erik Cuplikan bilang bahwa ITDC ini tugasnya membangun kawasan, developer bukan ya, menjadi IO. bukan event organizer. Nah, ini kita langsung tanya ke Mas Taufan. Mas Taufan, sebetulnya kerugian yang terjadi sekarang di Mandalika itu memang sudah diperhitungkan dari awal membangun KEK atau ini sesuatu yang di luar perhitungan? Ya, kalau saya sih mencoba meneropongnya dari sisi pariwisata, karena kebetulan kami sendiri memang concern-nya di situ, dan kebetulan kami juga putra daerah praktisi dari pariwisata. Saya setelah melihat berita dan mendengar komentar daripada Dirut Injourney, itu menurut saya adalah kegagalan ya, atau kegagalan dari Dirut Injourney untuk memahami visi besar daripada Presiden kita, Presiden Jokowi. Itu terkait pengembangan destinasi pariwisata super prioritas. Mas, kalau kita bicara tentang pariwisata, di mana pariwisata itu dikelola oleh pemerintah, kita jangan berbicara hanya B2B saja. Tetapi kita juga harus berbicara dalam perspektif bahwa di situ ada hal yang lebih penting, yaitu kemaslahatan masyarakat. Mas Taufan sebagai pelaku bisnis kan, Injourney, sebentar, saya mau bertanya juga. Injourney itu kan harus tetap menjaga keberlangsungan dirinya supaya tetap bisa menyelenggarakan event-event di Mandalika. Kalau kemudian tidak ditutup kerugian 1, sekian triliun atau bahkan hampir 4 ya, 3, sekian tadi Bang Andre katakan, kan nanti juga tidak ada penyelenggara atau organizer di Mandalika. Itu kerugian, kembali lagi pertanyaan saya, kerugian ini sudah dari awal diperkirakan seperti startup bakar uang begitu, butuh waktu untuk untung, atau memang ini sesuatu yang tidak diperkirakan? Ya, menurut saya bicara tentang pengembangan Mandalika, bicara pengembangan Mandalika tentu ini bicara long term investment. Bicara long term investment itu bicara tentang visibility study dan segala macamnya, begitu. Sehingga apa yang disampaikan oleh Dirut Injourney itu menurut saya terlalu instan. Jadi bukan kerugian maksud Anda yang ada ini? Kita merasakan bagaimana dampak daripada perhelatan dan kehadiran Mandalika. Masyarakat merasakan dampaknya. Sektor industri juga bergerak. Itu adalah fakta di lapangan begitu. Mas Taufan, pertanyaan saya sederhana. Itu kerugian yang sekarang sedang ada itu memang sesuatu yang terjadi di tengah jalan atau dari awal sudah diperkirakan karena memang belum waktunya ini untuk balik modal dan untung. Pertanyaan saya itu dulu mohon dijawab. Long term investment, Mas. Long term investment itu kan mesti jaga waktu. Mereka semua memperkirakan itu. Jangan buru-buru untuk mengatakan ini rugi. Dalam perspektif mana? Kan seperti saya katakan tadi, bicara tentang pariwisata itu tidak mesti harus bicara hanya B2B saja. Tapi di situ ada kemaslahatan masyarakat yang lebih penting. Kalau menurut Anda, Mas Taufan, ini Mandalika tidak lagi rugi dalam waktu berapa lama dari sekarang? Bagaimana?
rugi yang sekarang ada itu tidak akan lagi terjadi, balik modal atau bahkan untung, butuh berapa tahun dari sekarang, Mas Taufan? Yang terpenting menurut saya adalah bagaimana kreativitas daripada direksi Injourney di dalam mengatasi kerugian. Kerugian itu kan berbicara tentang bagaimana strategi dalam mengatasi itu. Kalau yang tadi jangan langsung berpikiran bahwa kalau rugi lalu kita diam, tapi rugi kita bagaimana biar jadi untung ataupun misalnya kita bicara pemikiran yang menarik, Kita sesuai dengan visibilitas tadi yang sudah kita lakukan. Kita langsung tanya juga ke Prof. Azril. Prof. Azril, sebenarnya kerugian yang terjadi sekarang itu memang rugi atau memang seperti yang dikatakan Mas Taufan ini butuh waktu nih, return on investment-nya memang belum waktunya, bagaimana? Sebenarnya ada dua istilah yang disampaikan Pak Andre untuk pembangunan dan ada untuk kegiatan event. Pembangunan kawasan dan penyelenggaraan event balap motornya. Inilah yang bisa kita sebut ada yang merugi dan sebagainya, bukan di pembangunan. Yang kerugiannya hampir sekitar 200 miliar ya. Ini harus dibedakan dua hal berbeda. Di pembangunan ini yang namanya nanti kalau belum bisa dibayar tentu jadi hutang. Nah, sedangkan ini event yang merugi yang katanya kalau MotoGP itu 50 M sekitar itu, ya kalau yang WSBK-nya sekitar 100, baru 2 event kan, tinggal 1 event lagi. Nah itu yang merugi sebenarnya. Nah jadi, iya yang WSBK itu yang baru 2 kali, ya MotoGP nggak ada masalah. Nah itu sebenarnya kalau masalah kita harus sebut. Nah yang kita bicarakan masalah hutang nih kan. Nah, saya mau tanya sama beliau nih, anggota Dewan yang terhormat. Utang yang jangka pendek yang 1, berapa tadi ya? Utang tadi ya, utang itu kan 2, liabilitasnya untuk yang jangka pendek maupun yang jangka panjang. Nah, tadi kita bicarakan yang pendek, tapi yang 1,2 yang akan di-cover oleh PMN ya gitu. Nah, hanya apakah boleh hutang itu dibayar oleh PMN? Sepengetahuan saya, bahwa PMN itu adalah untuk membuat capital expenditure yang nanti akhirnya dia harus membuat generate daripada income lagi. Profit malah ya. Profit harus. Nah, baru bisa masuk PMN. Karena sebelumnya juga ITDC itu sudah melakukan PMN 2 kali kalau nggak salah. Sudah dapat PMN 2004 berapa tuh dapat 250 M, yang terakhir 2020 kan kalau nggak salah. Itu yang 500 tadi dibicarakan. Sudah ada. Sekarang masuk lagi. Nah, pertanyaan saya tadi, apakah boleh sebenarnya bahwa itu bisa menjadi oleh pemerintah? Karena kalau diambil oleh pemerintah, ini berarti kan hutang kita kan. Baik, pertanyaan itu harus dijawab di bagian berikut. Pemirsa tetap bersama kami, Economic Challenges segera kembali. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Economic Challenges. Kalau kita melihat sebetulnya tujuannya, Mas Maulana, pembangunan Mandalika ini kan bagus ya untuk menarik investor, menarik turis datang ke sini, memajukan ekonomi. Tapi pertanyaan saya begini, kalau memang diajak bicara atau tidak pada saat pembangunan Mandalika ini? Ini kan sebagai pelaku usaha, Anda kan PHRI. Iya. Sebenarnya begini, pertama penetapan kawasan itu kan dari pemerintah daerah awalnya mengajukan. Dulu ya? Ya, dari tahun 2014 ya. Nah, pada saat penetapan apa yang akan dibangun kan itu ITDC kalau nggak salah saya yang mengusulkan. Dan yang tadi Bang Andre katakan kalau tidak salah belum ada sirkuit ya di rencana awal ya di 2014 itu? Belum, kan belum kawasan, ada sirkuit. Kan kawasan. Tadi bilang kawasan. Di kawasan ekonomi khusus. Di kawasan itu dibangun apa itu kan baru direncanakannya. Pokoknya konsepnya harus dari pariwisata gitu loh. Itu dulu. Nah, tapi sekali lagi kita yang perlu kita ingat bahwa dalam membangun satu destinasi apapun kalau kita bicara pariwisata itu kan waktunya juga butuh waktu yang panjang, itu nomor satu. Yang kedua kalau kami melihatnya begini, tentu kembalinya pasti ada perencanaan dulu yang di awal. Tadi kan kita mendengar kan berapa lama sih harusnya dia udah kembali kan gitu. Return on investment-nya kapan betul, gitu kan? Betul, ini membutuhkan waktu yang cukup panjang. Pasti itu terjadi dan kita juga melihat ini kalau kita bicara khusus dengan Mandalika, khusus dengan untuk sirkuit tersebut kita tahu bahwa sirkuit itu kan bukan negara kita yang punya satu-satunya. Eventnya pun juga
juga terbatas. Malaysia, Thailand yang terdekat dengan kita punya juga tentu kita sudah seharusnya sudah ada persiapan untuk bagaimana kompetisinya terhadap untuk mengembalikan semua ini. Kalau sekarang dievaluasi balapan dan yang kita dengar terakhir bahwa World Superbike akan diminta atau dinegosiasi supaya tidak ada lagi. Kalau sebagai pengusaha hotel dan restoran itu akan lebih menguntungkan untuk para pelaku bisnis wisata ini atau malah merugikan, Mas Maulana? Kalau bagi kami tentu semua yang menciptakan crowd pasti itu menguntungkan. Nah, jadi buat kami sirkuit yang dibangun sebesar itu juga harusnya menjadi efektif dengan banyaknya kegiatan di dalam situ, bukan limited event yang ada di situ. Kalau hanya limited event, ya secara operasional juga pasti nggak nutup kan. Satu, yang kedua, kita pun mau berinvestasi untuk membangun akomodasi, ya siapa yang ngisi? Itu kan menjadi penting. World Superbike itu kan diusulkan untuk tidak diadakan tahun ini karena lebih merugikan 100 miliar kalau tidak salah dibandingkan MotoGP. Itu kan berarti untuk pengelola lebih bagus kan, Mas Maulana? Kalau kita lihat dari kacamata yang mengelola tentu iya, ya kan, karena dia melihat untung rugi di situ kan, kita lihatnya bisnis side-nya untuk kan. Pengusaha hotel. Tapi kalau dari kami tentu kami akan melihat apakah event yang mengganti ini. Jadi yang kita lihat itu rutinitas kegiatan yang di WSBK ini yang paling penting sih bagi kita. Karena apa? Kita tahu bahwa membangun kawasan itu tidak mudah. Sampai hari ini masalah akomodasi masih menjadi masalah weak-nya membangun kawasan di sana. Bagaimana akomodasi ini berdiri sehingga bisa mencukupi kalau WSBK atau apapun yang ada, event yang ada di dalam sirkuit itu terlaksana gitu. Saat ini hotel di Mandalika cukup tidak? Belum. Masih belum? Masih kurang? Belum. Masih jauh, masih kurang. Berarti masih bisa peluang bisnis di situ? Masih banyak, tapi tergantung eventnya. Tergantung eventnya. Kalau bangun hotel tidak ada tamunya? Ya kita kalau kita bisnis hotel tentu kita harus tahu agenda eventnya di sana tuh calendar of eventnya itu apa saja. Baik. Sehingga kita nggak mungkin dikasih insentif sekarang. Nanti beberapa tahun nanti kita nyangkut di dalam. Kita tanya Bang Andre, kan yang besar itu MotoGP di sirkuitnya ya, dan World Superbike. Yang World Superbike sedang dievaluasi supaya tidak diadakan. Artinya kan malah bisa memperkecil pendapatannya. Bagaimana? Jadi gini, judulnya itu Mandalika habis manis terlilit utang itu sudah jelas salah. Ya, karena sekali lagi antara equity 9,25 triliun dengan hutang yang 3,6 triliun itu jauh berbeda. Jadi gini, sekali lagi yang dilakukan oleh ITDC itu bukan hanya sebatas membangun sirkuit, tapi kawasan 1.200 hektar. Nah, saya ingin jelaskan, yang rugi itu hanya pelaksanaan WSBK. Kenapa rugi? Karena WSBK tentu tidak populer di Indonesia. Kedua, akibatnya penontonnya mayoritas orang NTB, sehingga traffic hotel kurang, impact ekonominya kurang. Nah, itu yang menyebabkan kerugian. Makanya ITDC negosiasi ulang untuk ini dibatalkan. Cukup kita gelar MotoGP karena ini menguntungkan. Nah, kan. Lalu kedua, ITDC tentu ingin memastikan bagaimana ke depan sirkuit jalan. Nah, saya ingin sampaikan ya, apa langkah-langkah ITDC. Pertama, PMN itu diminta oleh ITDC, saya bisa bacakan. 1,2 triliun. 1,2 itu untuk apa? Pertama ya, 1,05 triliun. Ya, 1 triliun 50 miliar. Pertama untuk pekerjaan pembangunan grandstand, VIP hospitality, village, dan beautifikasi pit building dan fasilitas area pedok. Ini itu sudah berarti, selesai. Itu berarti sirkuit semua ya? Ini sudah selesai. Sudah terbangun belum dibayar. Yang harus dibayar. Hutangnya ya? Lalu pekerjaan upgrading atau resurfacing sirkuit. Atau itu kalau nggak salah pengaspalan ulang deh kalau nggak salah. Yang ketiga pemasangan instalasi MEP pit building. Yang keempat pekerjaan pembangunan pit building. Yang kelima pembangunan fasilitas infrastruktur dasar mandatori. Jadi intinya, jadi yang PMN itu khusus untuk sirkuit. Bang Andre, maaf. Lalu yang kedua, tadi ditanyakan Prof. Asri, saya hanya mau mengembalikan pertanyaan. 1,2 triliun itu kan? 1 triliun 50 miliar.
Iya, 1 triliun 50 miliar. Sekarang 1 triliun 50 miliar ya, bukan 1,2 ya? Bukan. Itu hutang jangka pendek itu? Ya nggak ada. Hutang jangka pendek itu urusannya ITDC. Itu berarti ITDC itu berkewajiban menyelesaikan permasalahan sirkuit ini. Baik. Ini kan penugasan pemerintah. Pemerintah harus melaksanakan janjinya menyelesaikan. Barang-barang sudah terbangun, tempat-tempat sudah terbangun, utang itu harus dibayarkan dan itu dibayarkan negara. Iya, karena memang penugasan bangun sirkuit. Akan bisa mengembalikan atau mendatangkan pendapatan dalam waktu singkat nggak? Tentu, jadi gini. Karena kan ada 3,6 lagi ya, kalau tidak salah 3,4 triliun. 3,6 triliun. Utang jangka Hal itu panjang. nggak ada masalah. Karena equity-nya 9,25 triliun dan ini berkembang terus. Mas, bayangkan sekarang. Tadi Mas Taufan sudah menjelaskan bagaimana ekonomi pas acara itu 7,1% tumbuh. Pertumbuhannya? Ya, sekarang pada saat acara ya? Sekarang masyarakat UMKM bisa berkembang. Sekarang masih 7,1%? Sekarang memang sudah turun lagi? Turun, tapi ekonomi tetap positif. Baik, makasih. Pariwisata saya mau ke Mas tetap Taufan. jalan sampai langsung sekarang. Tanya ke Mas Taufan, event-event masih berjalan, bahkan besok ini dalam waktu dekat ada Porsche International Challenge. Ada lalu ada Shell yang akan diadakan. Itu 3.000 mobil ramah lingkungan dari seluruh dunia. Saya ingin ke Mas Taufan. Mas Taufan, kalau kemudian WSBK dibatalkan tahun ini, Anda setuju atau tidak? Oh, jelas tidak. Walaupun itu merugi. Pertama begini, Mas. Saya kembali lagi ya. Pariwisata itu tidak bisa hanya bicara B2B. Ketika WSBK itu dilakukan, data BPS itu mengatakan ya, serapan tenaga kerja itu di atas angka 4.600, Mas. Pada saat kegiatan ya. Kerja. Terus berbicara tentang perputaran uang pada saat itu berbicara di angka hampir 50 miliar dalam waktu 3 hari. Kami bisa merasakan itu. Ketika WSBK itu dihilangkan, itulah potensi ekonomi masyarakat yang hilang. Lalu sebenarnya begini, saya sependapat dengan katanya Bang Andri tadi, bahwa KEK Mandalika itu adalah kawasan ekonomi khusus terintegrasi dengan beragam hal yang bisa menjadi revenue daripada KEK itu sendiri. Lalu kenapa WSBK dijadikan tanda petik hal yang akan dihilangkan? Padahal kita secara strategi marketing kita bisa melakukan hal-hal lain. Jadi sikap Anda, Mas Taufan, adalah apa yang sudah diselenggarakan termasuk World Superbike tetap harus diselenggarakan dan ini harus disiasati oleh ITDC atau Injourney supaya tidak merugi ya. Pertanyaannya adalah kalau begitu sampai kapan pemerintah harus menyuntikkan uang terus? Tapi ditahan dulu dan pemirsa tetap bersama kami Economic Challenges kembali seusai jeda berikut ini. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Economic Challenges. Kita masih membicarakan Mandalika, persisnya bagaimana masa depannya, bagaimana nasibnya. Saya ingin bertanya dulu ke Mas Maulana. Mas Maulana, selama sekian kali pagelaran WSBK dan MotoGP, sebetulnya apakah memang tingkat hunian hotel di sana itu betul-betul full atau seperti apa? Dengan kondisi kalau kita lihat jumlah kamar ya yang ada di sekitar kawasan ya, itu kan di Lombok dan Mandalika. Itu paling banyak kayaknya di Lombok ya intinya. Jumlah kamarnya itu masih kalau nggak salah sekitar hampir 15 ribuan. 15 ribu. Itu tentu dengan kondisi seperti itu dan kita melihat kapasitas daripada sirkuit itu jumlah penontonnya kan cukup besar tuh, lebih dari atas 60 ribu. Tentu kalau kita melihat ini okupansinya pasti akan tinggi, sangat tinggi. Pada saat event? Pada saat event, pada saat event ya, pada saat event. Seperti yang kita terjadi beberapa kali event yang konflik antara jumlah kamar yang sudah kekurangan kamar lah ya. Kekurangan kamar, ada defisit jumlah kamarnya, kemudian juga konflik terhadap pricing dibanding harga kamar pun jadi bermasalah sehingga harus melibatkan akomodasi homestay, rumah-rumah penduduk dan seterusnya untuk melakukan itu. Prof Azril, kalau melihat tadi sudah disampaikan oleh Bang Andre, ada beberapa rencana kegiatan yang akan diadakan juga di sirkuit atau bagian lain Mandalika yang bukan sirkuit balap ini. Kalau Anda lihat apakah itu akan bisa mendatangkan pemasukan yang signifikan untuk membayarkan
atau memberikan return on investment. Kalau 3 atau hampir 4 triliun itu dianggap itu apakah akan bisa mendatangkan atau seperti apa Anda lihat? Saya kira sangat bisa, karena yang diceritakan itu kan adalah kawasannya ya. Oke. Bahkan itu awalnya kalau nggak salah itu investasinya itu sampai 17 T itu kalau tidak salah awal. Yeah. Sekarang kan tentu ada keseluruhan kawasan ekonomi khusus Mandalika ini. Nah sekarang dengan ada kegiatan tadi dengan berkuda, bahkan saya bilang ini jadi kuda GP aja barangkali lebih bagus ya supaya jadi lebih populer. Nah ini sangat bagus ya, karena kalau ini kan sport tourismnya penonton maupun pesertanya adalah orang-orang kita sendiri, lokal terutama juga. Yang berkuda itu? Iya betul, karena kuda Sumba cukup bagus gitu. Nah kenapa nggak ini yang kita, Sumatera Barat juga barangkali Pak Andre ya, saya rasa cukup bagus ya, kenapa ini salah satu ya, karena masih ada salah-salah lainnya yang harus kita kembangkan. Kalau melihat katakanlah yang terdekat Nusa Dua begitu ya, itu kan yang juga dikelola oleh ITDC. Itu butuh berapa lama sih untuk kemudian bisa break even point atau bahkan profit, dan itu yang apakah boleh dicontoh untuk model Mandalika ini, Prof. Asrio? Ya, saya agak ke belakang sedikit ya, karena sebenarnya paradigma pariwisata dunia itu udah bergeser sejak 1980 sebelumnya sama sekarang. 1980 itu adalah lebih kepada mass tourism. Jadi kita selalu bicara sun, matahari, sand, pasir, dan sea, laut. Pantai ya? Pantai, jadi mass tourism. Sehingga ramai-ramai di pantai berjemur. Sehingga jumlahnya itu yang menjadi target kita. Sekarang sudah tidak. 1980 sampai tahun 2000 saja itu sudah bergeser menjadi alternative tourism. Tapi 2000 sampai 2020 itu menjadi quality tourism. Begitu quality tourism itu adalah 3S juga, serenity, ketenangan diri, spirituality, ketenangan batin, sama sustainability. Nah ini sustainability-nya. Nah ini yang harus dikembangkan. Makanya tahun 2010 itu ada film Eat, Pray, Love. Ya itu kan menjadi populer sehingga kita tidak sasarkan lagi sebenarnya pada jumlah, tapi pada length of stay-nya. Experience mengalami kehidupan di antara komunitas. Tapi itu kan film waktu itu di Bali. Kalau di Mandalika bisa tidak 3S yang awal tadi di-convert menjadi 3S yang terakhir di Mandalika loh? Ya bisa, karena bisa ini juga akan menjadi paradigma kan seluruh dunia akan menginginkan. Karena bergesernya paradigma pariwisata juga bergeser pada perilaku turis atau visitors barangkali pengunjung. Nah ini juga bergeser, dia lebih kepada, apalagi setelah adanya COVID, dia menjadi customized tourism, yaitu personalized, localized, dan the small size. Nah konsep-konsep seperti inilah yang harus event apalagi yang bisa mendiversifikasi kegiatan yang ada sekarang. Itu wajib. Dari hukum saya wajib karena itu menjadi kawasan ekonominya itu yang harus dibangun. Penyangganya ya. Penyangganya. Nah, master plan-nya bagaimana? Nah ini yang harus kita kalau belum ada ya kita perbaiki, kita sempurnakan. Karena dari studi kelayakannya ini yang paling penting. Tunda termasuk nanti pada ROI-nya berapa lama, return on investment-nya. Saya ingin ke Mas Taufan. Mas Taufan, kalau kemudian kita tahu bahwa World Superbike sedang dievaluasi supaya tidak usah diadakan karena merugikan. Tadi Anda sudah mengatakan tidak setuju. Kalau kemudian itu tetap diputuskan oleh pemerintah pusat, kepanjangan tangannya Injourney, pemerintah daerah katanya siap untuk mengambil alih. Betul-betul siap atau baru semangat saja itu, Mas Taufan? Kalau menurut saya, apa yang disampaikan saya membaca juga berita itu. Yang disampaikan oleh pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat, dalam ini Gubernur Nusa Tenggara Barat yang siap untuk mengambil alih itu menurut saya adalah suatu strong komitmen ya dari pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat yang melihat bahwa kemaslahatan itu jauh lebih utama daripada berbicara B2B tadi. Uangnya ada ya Mas Taufan? Sekarang. Nah, saya mau contohkan. Beberapa kemarin, dua hari yang lalu, pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat itu berhasil menyelenggarakan yang namanya MXGP. Ya, yang juga bicara motocross, skalanya juga internasional, berkolaborasi dengan pusat sampai daerah. Di sirkuit itu, di sirkuit Mandalika. Artinya apa? Dengan segala keterbatasan yang ada, bisa dicontohkan kayak seperti itu. Nah, lalu sekarang kenapa WSBK yang notabene dengan segala perangkatnya, infrastrukturnya sudah ditambah lagi dengan hosting fee yang sudah diberikan, kenapa harus bicara tentang menghapuskannya gitu. Padahal tadi sudah dijelaskan banyak keran pemasukan bagi Injourney gitu untuk bisa mengelola KEK ini gitu. Kalau Anda lihat Mas Taufan, kenapa mindsetnya harus dirubah Mas? Mindsetnya jangan jadikan WSBK atau MotoGP ini sebagai ini kita rugi. Tapi padahal ada hal-hal lain yang bisa dilakukan
untuk bisa membuat ini tidak rugi begitu. Mas Taufan, kawasan ekonomi khusus ini kan bukan hanya sirkuit balap WSBK dan MotoGP. Tadi juga Bang Andre sudah katakan sekian belas triliun itu untuk pembangunan seluruh kawasan. Kalau Anda tetap melihat bahwa yang diandalkan itu paling banyak harus sirkuit balap yang sedang ada ini, atau memang harus dikembangkan kawasan sekitar ya? Karena kalau sirkuit balap saja, apakah misalnya boleh nanti mobil balap juga ke situ begitu kan? Tidak juga kan? Bagaimana Mas Taufan? Begini, sirkuit adalah salah satu atraksi. Kalau kita bicara destinasi itu ada culture, nature, sama management, ya. Di mana salah satunya di situ ada atraksi namanya sport tourism di dalam sirkuit Mandalika. KAIK Mandalika itu banyak. Kita bisa bicara tentang desa wisatanya, kita bisa bicara tentang keindahan alamnya. Kalau menurut saya yang paling penting adalah pertanyaannya, bagaimana mendatangkan investor yang banyak ke KAIK Mandalika. Itu yang paling utama menurut saya. Sehingga yang bisa sekarang kurang ya? Sehingga bisa menguntungkan bagi investor untuk berinvestasi. Dan ini bisa menjadi keran pemasukan bagi KAIK Mandalika Mas sendiri. Taufan, begitu. yang Anda lihat kurang itu apa sampai kemudian investor tidak banyak yang mau masuk ke situ kelihatannya? Saya sering berkomunikasi dengan kawan-kawan investor, baik di investor lokal ataupun di luar daerah daripada Provinsi Nusa Tenggara Barat. Perlu untuk dievaluasi strategi kebijakan yang ramah dengan, yang membuat daya tarik. Namanya investor itu bicara tentang keuntungan. Bicara investor kan biasanya konkret ya Mas Taufan. Menarik investor itu yang perlu untuk dibenahi di. Konkretnya apa yang harus dibenahi Mas Taufan? Konkretnya apa? Konkret. Ya mungkin saja harga sewanya terlalu mahal. Diturunkan berarti harga sewanya? Ya turunkan, yang bersahabat lah dengan investor. Ya, itu contoh, salah satu contoh. Saya pikir harusnya di sini didatangkan juga nih calon-calon investor ya, biar mereka bisa bersuara juga begitu. Calon investor mungkin belum mau datang karena kan belum tahu juga bagaimana prospek investasinya. Ya, karena belum apa-apa, Injourney sudah bilang di situ tuh rugi-rugi terus gitu. Jadi karena bagaimana kita akan mau bisa meyakinkan investor ketika yang mengelola Injourney juga harus memastikan keberlangsungan hidup. Itu maksud saya itu hal yang anomali ya menurut saya. Oke, makasih. Bang Andre, kalau melihat ini kan jadi apa ya? Jadi kayak runyam ini. Pemerintah daerah mengatakan siap lo ambil alih kalau kemudian Injourney tidak sanggup. Contohnya sekarang adalah event WSBK. Ya. Terus bagaimana? Yang mau ditiadakan oleh ITDC itu hanya WSBK. Untuk tahun ini? Ya, MotoGP tetap. Lalu bukan hanya MotoGP, banyak event lain yang akan diadakan setiap minggu. Pemerintah daerah tetap mau WSBK? Ya, permasalahannya kan ITDC ini BUMN, Badan Usaha Milik Negara. Ya, mereka sudah dapat beban soal menyelesaikan sirkuit. Kalau pemerintah daerah mengambil alih, boleh tidak? Ya, kita harus dibahas siapa yang mau bayar hosting fee. Hosting fee-nya itu 7 juta euro, hampir 100 miliar. Kita harus bayar fee untuk menggelar itu. Kalau pemerintah daerah bilang kami yang bayar, diberikan tidak? Menurut saya silakan saja. Silakan duduk bareng. Jadi ITDC tidak kelola lagi sirkuit itu? ITDC tentu sebagai pemilik sirkuit mengelola. Ya. Jadi tapi eventnya penyelenggarannya boleh orang lain. Bisa diambil alih oleh pemerintah daerah. Boleh diambil alih. Tapi kan, termasuk harus bayar listing fee tadi. Hosting fee harus dibayar bukan ke ITDC, tapi bayar ke Dorna. Ke Dorna sebagai pemegang merek. Yang harus dipahami publik sekarang, Mandalika ini nggak rugi. Gitu. Kalau ada utang 3,6 triliun itu wajar, ini mengembangkan kawasan 1.200 hektar. Dan investor itu berlimpah. Kemarin tertunda karena pandemi COVID. Rugi penyelenggaraan eventnya rugi walaupun tidak triliunan. Penyelenggaraan WSBK rugi karena apa? Karena harus bayar hosting fee yang dibebankan kepada ITDC. Kurang sponsor. Nah, bukan kurang sponsor. Hosting fee itu bebannya berat. Nah, jadi sebentar. Saya ingin jelaskan bahwa investor itu sudah ngantri. Ada 4 hotel yang akan segera dibangun. Ada golf course yang sedang mau dibangun. Lalu ada pacuan kuda level internasional yang akan dibangun. Tahun ini? Ya, ada yang akhir tahun, ada yang awal tahun. Investor lokal, investor asing? Ada investor lokal, ada investor asing. Sudah sampaikan kepada DPR? Ya, saya sudah mendengar. Bisa dibocorkan mungkin? Ya, nantilah, biarkan Injourney yang menyampaikan maupun ITDC, nggak elok dong. Masa lembaga pengawas yang menyampaikan. Tapi saya ingin sampaikan, saya ingin sampaikan ada 4 hotel yang akan dibangun. Ya, di luar Novotel dan Pullman yang sudah dibangun. Ada golf course yang akan dibangun. Akan ada potensi-potensi untuk mendatangkan pendapatan bagi KAIK. Ada yang berbeda antara
hutang dan rugi. Baik. Nah, hutang 3,6 triliun Itu sudah 6 triliun itu bukan kita kerugian. dengar, Itu yang perlu jelas supaya jangan judul yang itu salah tuh, Mandalika habis manis terlilit utang. Iya Ini sih ya. menurut saya salah tuh judul. Kalau tidak ada utang kan harusnya tidak usah ada PMN ya. Jadi gini, PMN itu sebenarnya tidak harus ada PMN itu adalah komitmen pemerintah untuk menyelesaikan sirkuit. Oke. Nah, itu yang ditagih oleh ITDC karena ITDC sudah dengan pihak ketiga menalangi. Oke. Nah, ini ditagih oleh ITDC ke pemerintah, Anda selesaikan dengan sirkuit itu. Oke, Gitu kita kan? akan jeda dahulu dan pemirsa tetap bersama kami Economic Challenges segera kembali. Terima kasih bisa masih bersama kami di Economic Challenges. Kita ada di bagian akhir dari diskusi kita malam ini. Saya ingin ke Mas Taufan dulu. Mas Taufan, kalau kita melihat semuanya kan bertujuannya baik, tapi kan harus ada keputusan dan tindakan. Anda lihat untuk sirkuit Mandalika di luar kawasan yang lain di KEK Mandalika, apa yang harus dilakukan oleh semuanya, terutama pemerintah pusat atau BUMN ini? Ya, kita bisa ambilnya dari singkatan daripada Mandalika. Mandalika kita bicara manusianya. Perkuat peningkatan sumber daya manusia yang ada di sana. Ya, kedua, bicara tentang destinasi. Destinasi itu kita bicara tentang aksesibilitas, kita bicara amenitas, kita bicara atraksi, perkaya atraksi yang ada di sana, ya. Lalu bicara juga tentang lahan. Penyelesaian masalah lahan harus segera diselesaikan. Baru bicara tentang kenyamanan. Ya, jadi menurut saya hal-hal seperti itu menjadi prioritas di dalam menyelesaikan permasalahan di KEK Mandalika. Jadi spotlightnya bukan berada di sekedar WSBK ataupun MotoGP. Spotlightnya itu ada di secara integrasi di kawasan ekonomi khusus Mandalika yang sesuai dengan apa yang menjadi gagasan besar Presiden kita. Ya, bicara tentang MotoGP, bicara tentang WSBK, kita jangan melupakan exposure dunia. Ini berkaitan dengan brand equity daripada destinasi pariwisata super prioritas. Ada 5 destinasi pariwisata super prioritas. Ketika WSBK dihapuskan, saya khawatirnya ini akan menjadi citra yang tidak bagus bagi pengembangan destinasi pariwisata super prioritas yang lainnya. Itu adalah karena kata kuncinya dari Anda ya. Itu berbicara tentang kemaslahatan masyarakat banyak, bukan sekedar bicara bisnis saja. Terima kasih Mas Taufan. Bang Andre, kira-kira apa yang harus bisa dilakukan dalam waktu cepat ini? Ya, dalam waktu cepat yang pasti ya ITDC laporan yang masuk kepada kami selalu mengadakan event-event hampir tiap minggu yang menguntungkan. Nah, yang waktu dekat ini yang event besar, contoh Porsche International Challenge itu. Kapan itu? Dalam waktu dekat, dalam 1-2 bulan ke depan. Lalu ada yang nama Shell Eco Marathon, itu 3.000 mobil ramah lingkungan dari seluruh dunia. Eco Marathon itu maksudnya mobil ya? Mobil, bukan orang, mobil ya. 3.000 mobil? 3.000 mobil dari di atas sirkuit yang ada sekarang? Di atas sirkuit. Tidak merusak aspal ya? Tidak merusak aspal. Jadi banyak hal yang dilakukan oleh ITDC untuk menggantikan event WSBK yang merugi ini. Jadi karena sekali lagi ya ITDC ini adalah developer, ya pengembang, bukan IO. Nah, jadi menurut saya sebagai anggota Komisi 6 itu pilihan yang tepat bagi ITDC, kecuali memang pemerintah provinsi NTB mau menanggung hosting fee-nya. Komit begitu ya? Komit, karena Kementerian Pariwisata aja Bang Sandi itu kan dari 3 kali WSBK yang kita lakukan. WSBK 1 dan 3 itu dibayar oleh ITDC. Hosting fee hanya pemerintah itu melalui Kementerian Pariwisata. WSBK 2? Itu hanya WSBK 2. WSBK 3 udah nggak mau. Jadi WSBK tetap akan ditiadakan ya tahun ini? Ya, kita akan negosiasi untuk cukup MotoGP. Dan insya Allah MotoGP untung. Jadi sekali lagi saya ingin menjelaskan ya investasi ya membangun kawasan 9,25 triliun itu bukanlah kerugian, tapi ini trigger untuk pengembangan kawasan di Indonesia Timur. Jadi hutang yang muncul 36 triliun itu hal yang wajar dan pasti akan bisa dilunaskan. Jadi tidak usah terlalu khawatir. Itu yang penting saya tegaskan. Jadi judul Mandalika habis manis terlilit utang itu salah dan perlu kita perbaiki. Ya utangnya hanya 200 miliar sih kan penyelenggaraan itu tadi. Ya ruginya karena hosting fee itu. Mas Maulana, kalau Anda lihat apa yang harus segera dilakukan dalam waktu dekat ini? Ya pertama begini, bahwa kita sepakat ya itu KEK Mandalika itu merupakan satu kawasan. Nah tentu kalau kita membangun kawasan itu kan butuh waktu dan butuh banyak hal untuk men-trigger atau membuat sweetener buat para investor untuk juga ikut masuk ke dalam sana. Kalau di Mandalika ini Anda lihat butuh berapa lama sih kira-kira untuk ya jangankan profit lah, balik modal dulu deh.
Cukup panjang, Mas. Karena Panjang itu membangun berapa? lebih daripada, saya yakin Bali aja, kita membangun Bali seperti itu aja udah lebih 50 tahun kok. 50 tahun? Iya. Nah, karena ini kawasan. Oke. Kawasan yang akan men-trigger orang untuk datang. Tadi Prof. Azrul tadi udah memaparkan juga bahwa semenjak after pandemi itu juga karakter daripada wisatawan itu juga berubah. Karakter daripada investasi itu juga berubah. Nggak semudah seperti yang kita lihat ke belakang seperti ITDC membangun Nusa Dua dulu. Nah, jadi saya sekali lagi berharap bahwa kita sepakat membangun kawasan Kek Mandalika ini karena ini punya potensi yang baik. Tapi jangan juga terjebak dengan satu event yang kita sudah melihat berdasarkan data itu seperti apa. Karena sudah dilaksanakan ya. Iya. Kalau memang harus ada evaluasi, kita harus terbuka untuk evaluasi. Itu satu. Tapi kawasan ini harus tetap terbangun. Tidak boleh kawasan ini akan menjadi mandek hanya karena satu event ini. Ini nggak bagus. Sekarang PHRI dan pelaku-pelaku wisata sudah diajak bicara dong. Ya, tidak dengan pada waktu desain awal kan katanya kurang diajak bicara. Mau nggak mau kan kita pasti akan diajak bicara bagaimana mengembangkan akomodasi ada di sana untuk mendukung kawasan Mandalika tersebut. Nah, tapi kita kan nggak bisa bicara satu event. Sekali lagi saya bilang, crowd yang harus diciptakan di situ adalah berupa kawasan, bukan hanya sirkuit itu saja. Terima kasih Mas Maulana. Prof. Azril, kita harus memberikan kail kepada Mandalika supaya bisa menghasilkan sendiri. Kalau terus-terusan dikasih umpan, PMN mungkin ya, itu kan tidak sehat juga. Kalau menurut Anda apa yang harus dilakukan? Yang pertama adalah evaluasi secara mendalam. Sebelum kita mau meneruskan lagi, apa sih sebenarnya yang perlu ditambahkan lagi termasuk dengan diversifikasi lainnya. Saya sarankan satu lagi, hitung multiplier effect-nya. Itu penting sekali. Terutama untuk bisa meningkatkan pendapatan bukan bagi investor tapi juga bagi masyarakat. Community based tourism-nya itu harus ada. Masyarakat setempat ya? Betul. Nah, kenapa? Pariwisata itu sudah menjadi ilmu mandiri sekarang. Jadi kajiannya itu harus secara ilmiah, scientific, karena dia bukan ilmu sosial, bukan ilmu humaniora, tapi dia lebih kepada applied sciences. Sama dengan ilmu kedokteran, sama ilmu pertanian. Nah, kajilah secara saintifik supaya maju ke depannya itu kita sudah kelihatan master plan-nya ada, mau kemananya. Evaluasi itu menunda semua kegiatan atau bisa sambil jalan? Sambil jalan, yang ada sekarang itu silakan, tapi ini harus kita alihkan untuk arahnya. Karena kalau menyimpang sedikit saja itu jauh dari menyimpangnya. Nah, mumpung tadi saran tadi anggota Dewan yang terhormat tadi bahwa ini bisa untuk berbagai kegiatan yang lainnya. Nah, apa itu? Nah, itu yang barangkali yang harus kita buatkan dan hitung tadi multiplier effect terhadap pariwisata ini terhadap PDB kita. Ini bagaimana? 1,2 triliun di 1,05 triliun itu PMN. Kalau berikutnya yang dari sekitar 3 triliun sisanya itu dimintakan PMN juga, Anda setuju tidak? Saya mempertanyakan sebenarnya, apakah boleh hutang ini dibayar dengan PMN? Karena PMN ini kan sebenarnya kan dari APBN. Dia adalah cadangan untuk penyediaan investasi kita yang harus membuatkan ialah untuk capital expenditure supaya lebih produk untuk profit lagi. Itu sebenarnya. Ya, kalau ini sudah selesai baru masuk PMN. Nah, harusnya talangan hutang itu mungkin yang akan lebih baik. Kita harapkan apa yang kita bicarakan ini bisa menyumbangkan untuk perbaikan Mandalika. Saya berterima kasih kepada Mas Taufan Rahmadi, Bang Andre Rosiadi, Prof. Azril Azhari, dan Mas Maulana Yusran. Terima kasih. Dan pemirsa, demikianlah akhir dari Economic Challenges malam ini. Saya Leonard Samosir berterima kasih. Selamat malam.